Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Abdul Ghafur. Bang Ago tadi dijelaskan bahwa ada peningkatan ekspor yang terjadi di 2001 ke 2022. Nah sebenarnya kalau tujuan utama negara ekspor Provinsi Lampung itu kemana saja Kak? Ya banyak ya, kalau berdasarkan rilis oleh BPS itu ada 10 negara kurang lebih, di antaranya ada Amerika, Tiongkok, ya, Thailand, terus itu Filipina, bahkan ada di Amerika Latin. Nah, cuma yang mungkin untuk ke mana, untuk ikan ini biasanya ke Jepang, Tiongkok ya, lebih ke Asia, lebih ke Asia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah dari 324.000 ton itu ternyata yang baru bisa kita optimalkan untuk komoditas ekspor itu baru sekitar 18.000 ton. Artinya ini kan persentasenya masih tidak terlalu besar ya, baru 5,6%. Nah, PR-nya ke depan supaya perikanan Provinsi Lampung tidak hanya menjawab kebutuhan pangan dalam negeri ya. Kalau untuk kebutuhan pangan dalam negeri ini sudah selesai nih persoalan ya. Masyarakat Lampung itu tidak ada kendala masalah dalam mengkonsumsi ikan. Karena produksinya besar, harga-harga ikan juga kalau kita perhatikan di pasaran itu jauh relatif stabil. Kecuali ada kondisi tertentu ya, nelayan susah melaut dan lain sebagainya, ikan laut terutama itu menjadi susah untuk diakses. Tetapi kalau ikan budidaya kayaknya sejauh ini relatif aman. Nah, yang perlu kita pikirkan ke depan itu adalah bagaimana ikan produksi dari Lampung, baik ikan tangkap maupun ikan budidaya itu bisa berkualitas ekspor. Misalnya kalau untuk ikan ekspor itu, ikan tangkap itu biasanya ikan tuna ya. Nah, bagaimana pemerintah Provinsi Lampung memberikan fasilitas kepada nelayan-nelayan kita itu agar bisa mereka melaut ya, menjangkau daerah-daerah di mana itu tempat spot-spot ikan-ikan kualitas ekspor untuk ikan tangkapnya. Jangan sampai nelayan kita itu kalah saing dengan nelayan Indonesia tetapi dari daerah lain ya. Belum lagi mungkin kalau ada illegal fishing ya, nelayan dari luar negeri, dari negara entah dari mana masuk ke perairan Lampung, kemudian mencuri ikan di wilayah Lampung kualitas ekspor. Nah, ini yang harus diantisipasi. Kalau nelayan dalam negeri itu masih no problem ya, tapi jangan sampai kita jadi penonton gitu loh. Nelayan-nelayan lokal itu hanya bisa menangkap ikan-ikan ya kualitas lokal ya, sementara yang kualitas ekspor itu diambil, disikat gitu ya oleh nelayan-nelayan yang memang punya kapasitas kapal jauh lebih besar. Nah, ini harus jadi perhatian. Terus kemudian ikan budidaya juga itu harus diperhatikan. Apakah budidaya ikan daripada petani ikan kita itu sudah orientasinya adalah orientasi ekspor. Supaya apa? Potensi yang luar biasa besar ini tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri, tetap lokal bahkan di Lampung, tetapi bagaimana dia bisa bicara di pasar global, di pasar ekspor. Dan ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Bayangkan baru 5,6% saja pemirsa, itu kontribusinya sudah 2,6 triliun. Apalagi kalau misalnya kita bicara angka ekspor ini sudah menyentuh angka 10%, 20%, 30% atau bahkan mungkin 50%. Tentu saja income-nya, pemasukan untuk produk domestik bruto kita dari sektor perikanan bisa jauh lebih besar lagi tentu saja. Kalau upaya dari pemerintah itu sendiri Kak untuk meningkatkan tadi potensi ekspor ikan di laut, terus kemudian juga pengawasan pada illegal fishing itu seperti apa Kak yang selama ini dilakukan pemerintah? Illegal fishing itu sudah ada ya, bahkan mungkin di Menteri Kelautan yang sebelum-sebelumnya mungkin jauh lebih reaktif lah gitu untuk menangkal illegal fishing. Tetapi ketimbang kita sibuk mengurusi illegal fishing, lebih baik kita memberdayakan nelayan kita untuk bisa berkompetisi di laut lepas sana supaya dia bisa menangkap ikan-ikan kualitas ekspor. Begitu juga pembudidaya ikan lokal Lampung, bagaimana dia bisa membudidayakan ikan itu yang memang berkualitas ekspor. Ini yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Dan kalau pemerintah ada hambatan dalam hal ini, itu bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi di Provinsi Lampung. Di Unila ada jurusan peternakan, di perikanan ya, di Polinela juga mungkin ada juga jurusan seperti itu. Perlu ada
kolaborasi lah antara pemerintah, perguruan tinggi dan nelayan bagaimana bisa mengoptimalkan ikan. Kalau misalnya tidak dalam bentuk komoditas ikan mentah, bisa juga dalam komoditas ikan olahan atau kalengan seperti itu. Ya banyak cara lah untuk memaksimalkan lagi 324.000 ton ini bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih besar lagi bagi Provinsi Lampung. Sudah ada Pak upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah selama ini yang dirasakan langsung mungkin atau upaya-upaya yang digalakkan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekspor tadi Kak? Ya kita lihat angkanya aja. Kalau dari 324 yang berhasil ekspor itu baru 5% sudah ada, tetapi mungkin belum menggali potensi yang sebenarnya jauh lebih besar lagi. Baik, Kak Agung, kita jeda sejenak. Oke. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.